Jadi istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina yang akrab disapa Gigi, sering kali mendapat cibiran dari warganet akan tingkah lakunya yang dinilai norak. Seperti beberapa waktu lalu, Gigi pun dihujat habis-habisan oleh netizen soal kebiasaannya memberikan makanan dan minuman bekas miliknya kepada pengasuh anak-anaknya dan karyawannya. Dan kini Gigi pun kembali dirujak oleh netizen lantaran tingkahnya yang dicap norak karena bernyanyi di tengah kota London, Inggris lengkap dengan membawa mikrofon, ditambah dirinya pun asyik berjoget ria. Lalu, seperti apakah komentar nyinyir dari netizen yang berseliweran di media sosial dan pendapat seorang psikolog ternama tanah air yaitu Lita Gading menilai aksi Gigi yang kurang pantas dilakukannya. Selain Gigi, belakangan ini Raffi pun juga menjadi sorotan publik lantaran dikait-kaitkan dengan kasus korupsi seperti kasus mega korupsi 271 triliun. Meski dirinya lelah dengan banyaknya isu-isu miring terkait tudingan pencucian uang, Raffi pun justru terlihat enggan untuk mengklarifikasi lantaran ia menganggap jika isu yang tidak benar pastinya akan hilang dengan sendirinya. Dan seperti apa pula cerita Raffi setelah mengikuti ajang London Marathon 2024 lalu bertamasya ke Stadion Manchester City. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui, Raffi Ahmad beserta Nagita Slavina dan kedua anak-anaknya, Rafathar dan Rayanza, kini tengah menikmati liburannya di London, Inggris. Di mana Raffi Ahmad pun baru saja mengikuti ajang lari maraton 42 km, yaitu London Marathon 2024. Namun rupanya ada hal yang cukup tersorot saat Nagita Slavina menemani Raffi ketika mengikuti ajang lari maraton tersebut. Di mana adab istri Raffi Ahmad itu pun dinilai netizen sangatlah kurang pantas. Ya, setelah sebelumnya Gigi dihujat habis-habisan oleh netizen karena kebiasaannya yang memberikan makanan atau minuman bekas miliknya ke pengasuh anak-anaknya. Kini, lagi-lagi Nagita pun dihujat oleh warganet karena aksinya saat berada di tengah kota London saat mensupport Raffi yang tengah mengikuti ajang bergengsi lari maraton. Dalam aksinya itu, tingkah Nagita pun dicap norak oleh netizen karena bernyanyi di tengah kota London, Inggris lengkap dengan membawa mikrofon dan ditambah asyik berjoget ria. Maka, seperti inilah beberapa komentar nyinyir dari netizen tentang kelakuan Nagita saat di negeri orang tersebut. Norak yang begini, kok jadi norak ya? Penyanyi kamu masuk luar negeri, emang sengaja nantangin ini si Gigi. Nanti giliran dihujat attitude-nya, pembantunya yang maju bela. Again, manikan baik kelas and attitude, komen netizen. Entah
mengapa akhir-akhir ini Nagita Slavina seringkali melakukan aksi yang mengundang cibiran dari warganet. Seperti kasus sebelumnya, di mana gara-gara terlihat memberikan minuman bekas dirinya yang sudah diminum kepada Lala, akhirnya netizen pun sungguh terkejut dengan aksi Nagita. Bahkan menyebut aksi tersebut begitu menjijikan karena memberikan minuman bekas cicipan dari dirinya kepada orang lain. Kalau memang kita mau berbagi makanan ya dibeliin yang baru. Iya, ada bekas itunya, jigongnya. Jadi kayak gak enak juga kan sama orangnya. Jadi kayak kurang menghargai juga gitu. Iya, walaupun artis ya tetap menghargai yang lain lah gitu. Ya kalau sisi gelapnya paling mubazir. Tapi kalau misalkan ya udah biasa gitu kan, karena udah pada akrab sama karyawan-karyawannya kayak kita sama teman-teman kita, ya udah gitu, kayak ya udahlah sama-sama makan gitu. Tapi kalau misalnya kalau menurut netizen kali ya, dia udah beli terus ngapain lu udah beli tapi ngapain lu kasih ke orang gitu, kenapa nggak dimakan gitu, kenapa nggak lu habisin gitu. Ya, kalau menurut kita mah udah biasa aja gitu. Atas aksi Gigi yang belakangan menuai kontroversi, psikolog Lita Gading pun juga menilai hal tersebut kurang pantas untuk dilakukan, apalagi makanan, minuman yang dikonsumsi oleh Gigi benar-benar diberikan begitu saja kepada pengasuh Rafathar. Bahkan, psikolog Lita Gading juga menghimbau kepada Gigi agar lebih berhati-hati dalam bersikap, karena Gigi sendiri adalah sosok public figure yang selalu disorot oleh masyarakat. Nah guys, banyak sekali yang DM ke saya memberikan foto-foto atau memberikan video ya mengenai giginya Raffi atau Nagita Slavina. Ini guys, aku tidak mau terlalu gimana ya, saya ini hanya membicarakan, jangan sampai kalian marah nih ya. Saya ini berbicara pasti berdasarkan dasar edukasi dan kenyataan yang terjadi di dunia sosial maupun di dunia sosial media. Itu bagian dari tugas saya untuk mengomentari semua yang terjadi, apalagi viral. Oke, Nagita Slavina itu kan memang orang yang punya duit, terkenal, anak istrinya sultan, anaknya orang kaya dan sebagainya. Pokoknya semuanya ada di diri Nagita Slavina, anaknya cantik, baik dan sebagainya. Aku tahu itu. Dan Nagita adalah istri sultan, ceritanya begitu. Nah ternyata kemarin ini mungkin dia lagi jalan-jalan ya, dia makan sesuatu lalu bekas gigitan dia dikasihkan ke orang. Ya ke orang itu mungkin stafnya atau siapanya atau karyawannya atau siapa gitu. Nah secara kasat mata, secara adab sosial memang terlihat kurang elok gitu ya. Kurang eloknya karena apa? Karena bekas gigitan kita itu dikasihkan ke orang gitu. Tapi kalau kita melihat dari sudut yang lain, mungkin saja orang yang dia kasih itu adalah orang yang sudah sangat dekat dengan dia, sudah dianggap saudara, yang akhirnya dia tidak sungkan-sungkan lagi memberikan makanannya bekas gigitan dia gitu loh guys. Kita melihat dari sudut pandang yang berbeda ya guys. Banyak sekali orang kalau positive thinking ya pasti dia akan memposisikan diri bahwa nggak apa-apa gitu loh, bekas gigitan Nagita ya nggak masalah karena itu sudah biasa menurut dia. Tapi secara kasat mata dan secara psikologis maupun secara keadaban itu yang tadi saya bilang, itu dipandang bahwa sesuatu yang tidak beradab atau sesuatu yang tidak normal gitu loh, karena menganggap tidak menghargai orang lain, menganggap rendah terhadap orang lain, menganggap bahwa ya mohon maaf dia ada di bawahan kita dan sebagainya. Seperti itulah kurang lebih guys. Namun menurut saya yuk kita berpandangan positif thinking saja. Namun yang namanya mungkin ketidaksengajaan atau mungkin sudah berulang kali saya nggak tahu nih ya. Yang jelas Nagita harus lebih hati-hati karena beliau tuh adalah orang yang sangat disorot oleh masyarakat. Banyak sekali penggemar-penggemarnya takut masalah ini dijadikan bahan bullying atau sebagai bahan omongan orang yang tidak baik, atau mungkin bahan-bahan yang lain yang menurut orang ya itu ini aja gitu loh, itu sah-sah aja menurut dia gitu ya nggak sih. Jadi kembali kepada kita masing-masing, sudut pandang kita positif atau negatif gitu ya. Selain hal yang membuat netizen cukup kaget dengan tingkah Nagita, namun banyak juga kebaikan Raffi dan Nagita yang membuat hati netizen pun begitu meleleh.
termasuk saat Raffi dan Nagita yang mengangkat bayi perempuan yang mereka beri nama Lili, di mana sosok Raffi Ahmad yang mengazani saat Lili lahir. Ada si Lili Dut. Namanya aku kasih nama Lili. Dingin ya, Li? Ya udah betul banyak ya. Bagus. Lili. Aja. Jangan nanti marah dia. Aku kan nggak boleh. Cemburu dia. Bangun deh ya? Bangun aja. Oh, liatin aja Lilinya. Lili liatin aja ya ganteng. Aduh. Oh Lili. Siapa sih Raffi? Nanti Lili kita ceritainnya nanti aja dulu biar si Lili itu ini Pak Ji, ada bayi. Nanti kita ceritain dulu. Nanti kalau habis Lebaran nanti kita ini. Bukan project usaha. Bukan. Nanti kita ceritain habis Lebaran. Ya pokoknya yang penting niatnya baik aja. Yang penting niatnya baik. Mudah-mudahan Lili namanya juga kita kasih nama kepada Raffi Ahmad juga. Tapi ya mudah-mudahan bisa baiklah nasibnya si sebutnya Lili. Lantas seperti apa Raffi Ahmad yang begitu jengah lantaran selalu dikait-kaitkan dengan kasus korupsi hingga disebut-sebut terlibat dalam pencucian uang hasil korupsi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Dinar Candy, selamat untuk Intens Investigasi menuju 3 juta subscribers, maju terus, pantang mundur, terus cari berita-berita yang hot. Belakangan ini, kasus mega korupsi 271 triliun PT Timah Tbk yang membawa Harvey Mois menjadi tersangka masih menjadi sorotan tajam publik. Tak hanya kabar mengenai masa tahanan Harvey saja yang diperpanjang 40 hari ke depan, serta Sandra Dewi yang terancam diusir dari apartemen dan akan kehilangan toko perhiasan miliknya. Nama Raffi Ahmad pun juga ikut terseret dalam kasus korupsi. Bahkan dituding terlibat pencucian uang dari hasil korupsi Harvey Mois. Merasa jengah dengan pemberitaan yang beredar, Raffi Ahmad pun mengutarakan unek-uneknya. Di mana menurutnya hal seperti ini pun tidak perlu diklarifikasi karena isu tidak benar, nantinya akan hilang dengan sendirinya. Ya itu kalau aku dikait-kaitan dulu pencucian uang begini ya namanya juga itu berita-berita hoax nanti hilang sendirilah, capek juga kita. Ya kita sabar-sabar aja lah kalau di berita-berita yang gitu. Aku tuh malas klarifikasi, pasti kan nanti kalau misalnya tidak terbukti kan hilang sendiri. Tapi kadang kalau yang waktu terakhir itu kayak apa ya, kalau udah keterlaluan biasanya aku udah ada Bang Hotman juga, Bang Hotman waktu itu, ayo mau dibantu nggak? Kita klarifikasi. Kalau tidak benar ceritanya, tidak benar beritanya, ya Bang, bantu klarifikasi. Karena kalau aku tuh urusan-urusan kayak gini suka males juga gitu. Kalau apa jadi beritanya jadi kemana-mana kan.
Menurut Raffi sendiri, jika memang dirinya selalu disangkut pautkan dengan kasus tersebut, secara tegas Raffi pun tidak berkeinginan untuk memperpanjang masalah tersebut. Meski di satu sisi, ia pun sudah ditawarkan klarifikasi seperti kasus yang sebelumnya oleh pengacara Hotman Paris. Ya, sebelumnya Raffi Ahmad yang sempat dituding oleh pihak National Corruption Watch pada Februari 2024 lalu lantaran diduga terlibat dalam kejahatan pidana praktek pencucian uang. Tak tanggung-tanggung, pihak National Corruption Watch pun menduga jika pencucian uang yang dilakukan Raffi itu pun nilainya ratusan miliaran rupiah. Tak terima akan tudingan tersebut, akhirnya Raffi Ahmad pun menggandeng Hotman Paris Hutapea untuk mengklarifikasi tudingan tersebut. Dalam pernyataannya di depan para awak media, Raffi pun juga membantah tegas pernyataan National Corruption Watch yang menuduhnya terlibat dalam pencucian uang. Dan Raffi pun juga mengatakan bahwa semua tuduhan tersebut adalah hoaks belaka. Biasa bangsa ini biasa di beritain hoax, cewek-cewek, ini itu, sama lah. Gua nggak pernah dong. Nggak sama lah kita. Maksudnya kalau urusan saya udah coba hari ini. Hari ini doang, besok kabur lagi nih. Tapi intinya, kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand dan saya menabung. Bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah preskon bahwa valuasinya Rans Entertainment waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Semuanya juga jelas, apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, di mana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apa itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah. Saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan apalagi menyesatkan seperti ini. Meninggalkan Raffi yang sering dituding terlibat pencucian uang dari beberapa kasus korupsi, lantas seperti apakah cerita Raffi setelah mengikuti ajang London Marathon 2024 lalu bertamasya ke Stadion Manchester City? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Ini adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Congratulations buat Intens yang YouTube-nya udah menuju 3 juta subscriber. Semoga makin gokil, makin rock. Setelah
Setelah sukses mengikuti ajang London Marathon 2024 dengan jarak tempuh 42 km, Raffi Ahmad bersama keluarga dan beberapa publik figur lainnya terlihat bertamasya ke markas klub sepak bola Manchester City. Mengingat Raffi terbilang selebriti sultan, tentunya bisa mewujudkan apa keinginannya. Dan kali ini Raffi pun mengunjungi stadion Manchester City yang kini bernama Etihad Stadium. Raffi pun berkeliling di Manchester City dressing room yang penuh dengan jersey para pemain. Euforia Raffi Ahmad pun tidak terbendung, di mana ia sangat gembira karena bisa menginjakan kakinya ke markas pemain klub sepak bola idolanya itu dengan disambut khusus. Keren kan? City. Saya mau nanya apa tuh sama Mr. Martin. Woo! Do you have a question about the So stadium? that's the hotel. Kapan jadinya? When ready? About 3 years. 3 years. 3 years. Lagi bangun hotel. Brand new hotel. Expand. So our guests from Indonesia come and stay. We will come. They would be very welcome. Tangannya bro. Etihad Stadium. Go Premier League. Champions. Ini mana nggak ada ya? Nggak ada. Lagi dicari. Changing roomnya siapa nih? Wey, Foden, wey, Alan Bernardo, wih, keren banget. Grealish, Rodrigo Alvarez, De Bruyne, Anderson. Keren banget. Mama, Alvarez. Welcome, Aja lihat ja. Aja lihat ja. Robotan. Lihat wah, itu ada siapa tuh? Aja sini Lanjut terus, Rexona. Ada aja sini katanya. Aja. Rexona, thank you. Lanjut terus. Di lain kisah, ajang penghargaan Silet Awards untuk ke-11 kalinya akan digelar pada tahun ini. Sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa akan diperebutkan dalam ajang bergengsi tersebut. Salah satu kategori yang diperebutkan adalah sinetron tersilet dengan nominasinya adalah sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah, Cinta Tanpa Karena, Cinta Berakhir Bahagia, Top Masih Ngojek, dan Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Dan pastinya perang bintang pun akan mewarnai persaingan antar nominator untuk semua kategori yang diperebutkan. Lantas, apa kata para pemain sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji dan Cinta yang masuk nominasi sinetron tersilet di ajang Silet Awards 2024? Selain itu pemirsa, segera vote artis-artis idola kalian untuk menjadi yang tersilet melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Alhamdulillah ya, bersyukur pastinya kan, karena dapat apresiasi yang baik dari penonton khususnya silet. Bersyukur pastinya kan, karena hasil kerja keras kita kan kerjainnya sepenuh hati ya. Waktu yang diluangkan tuh cukup banyak, tenaga, pikiran, effortnya luar biasa lah, sampai kita lebih banyak di sini daripada di rumah kan gitu. Nah, dapat apresiasi seperti ini ya
happy ya pastinya, terus, bersyukur. Soal nanti menang atau enggak itu udah bonus aja lah. Sebenarnya dengan kita diminati, ditonton terus, itu aja udah bersyukur ya. Terus kemudian sekarang ada Silet bikin suatu ajang yang rutin tiap tahunnya kan, dan kita ada di dalamnya. Tapi ini nggak jadi euforia sih, tapi menjadi apa ya? Buat kita menjadi penyemangat ya buat pemirsa semuanya, pemirsa Silet khususnya. Di tukang bubur pengen naik haji ini tolong di-vote ya, karena ini tontonan yang bukan cuman menghibur tapi juga bisa jadi tuntunan gitu loh. Karena di sini semua ada genrenya, ada dari mulai anak-anak sampai kakek-kakek, nenek-nenek seperti saya. Dan ini kayaknya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak juga pesan-pesan yang disampaikan bukan cuma dari satu tokoh tapi dari hampir semua tokoh bisa menyampaikan pesan di sini. Dan cukup segar dan pokoknya bikin happy deh itu, dan kita terima kasih banyak untuk selalu nonton kita dan terus ya jangan berhenti. Oke pemirsa Silet, jangan lupa untuk terus voting sinetron tukang bubur pengen naik haji di ajang Silet Award. Bisa di vote di RCTI Plus atau di Instagramnya official RCTI. Oke pemirsa Silet, aku mau kasih guidance untuk voting di ajang Silet Award ya. Ini langsung buka aja Instagramnya official RCTI, di follow dulu pastinya, lalu buka vote ya. Oke, buka cari sinetron tersilet. Oke, udah buka ya. Lalu langsung tulis komennya. Terus di komen seperti ini misalnya, pilih sinetron TBPNH ya, jangan yang lain. Langsung send kayak gini, gitu aja. Oke? Oke, pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa vote tukang bubur pengen naik haji supaya menjadi sinetron tersilet. Caranya gampang kok, teman-teman ambil handphonenya, habis itu download RCTI Plus ya kalau yang belum punya, jangan lupa download. Nah habis itu kalian scroll ke bawah tuh. Ya, scroll ke bawah. Nah, voting Silet tuh. Klik. Nah, habis itu vote now. Habis itu searching atau cari sinetron tersilet tuh. Sinetron tersilet. Nah, klik. Habis itu cari deh tukang bubur pengen naik haji. Set. Nah, habis itu vote. Set. Nah, gampang kan? Untuk Instagram juga bisa. Dan Instagram juga bisa nih guys untuk pemirsa Silet yang ada di rumah. Ya, ambil handphone sendiri, buka Instagram kalian, jangan Instagram orang lain, Instagram kalian, ya. Habis itu vote no nih tulisannya, tuh vote no, cari, ayo kasih tahu dong, cari sinetron tersilet guys, kita cari sinetron tersilet, ntar kita cari dulu, nah nih, nah, tukang bubur pengen naik haji D5, kemarin mau posting tuh, mau posting, yang ini belum coret semua, yang ini ada, jangan lupa. Vote-nya D5 di kolom komentar. Cara vote-nya kamu harus komen di Instagram official RCTI dan aplikasi RCTI Plus. Tuh, nanti pas di postingannya tuh kan selalu ada nih yang kayak mau berapa, D berapa. Nanti kamu vote di situ. Ya, vote Silet Awards 2024. Vote Silet Awards tuh. Nantikan malam puncak Silet Awards yang nantinya akan diadakan di RCTI bersama kita para cast Cinta Berakhir Bahagia dan juga cast sinetron RCTI lainnya. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel
Intens Investigasi.